Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-356, dengan judul Memasuki Sekte. Langsung ke dalam alurnya. Pemuda yang berbicara bernama Zhan Yunjian, dan dia adalah seorang murid dari Storm Valley. Dia berusia 19 tahun, dan kultivasinya baru saja mencapai puncak alam Hautian awal, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Hautian tengah. Pemuda ini dan Yan Fuhong adalah kenalan lama. Setelah mereka tidak sengaja bertemu, Yan Fuhong memulai percakapan, dan selama itu, dia menyebutkan evaluasi tinggi Mu Qianyu terhadap Lin Ming. Dia ingin membangkitkan kesombongan Zhan Yunjian, dan membuatnya merusak prestise Lin Ming di pesta ulang tahun. Untuk mengajarkan Lin Ming pelajaran adalah masalah yang hanya cocok untuk murid pelataran luar. Apa yang disebut kompetisi yang terjadi di perjamuan akan menjadi acara yang sangat santai. Siapapun yang ingin bersaing dengan siapapun hanya perlu memanggil nama atau melompat ke atas panggung untuk menyatakan duel. Kadang-kadang mereka bahkan mungkin tidak membandingkan hanya keterampilan bertarung seni bela diri. Mereka mungkin membandingkan keterampilan menembak, teknik rahasia, keterampilan bela diri, pemahaman konsep, dan sebagainya. Singkatnya, ada banyak cara untuk memamerkan keahlian seseorang. Dan kompetisi ini biasanya memiliki aturan tak terucapkan bahwa murid sekte yang sama tidak dapat saling menantang. Karena Yan Fuhong dan Lin Ming berasal dari sekte yang sama, itu tentu saja merupakan urusan yang tidak pantas. Saat Zhan Yunjian mendengar Yan Fuhong berbicara tentang Lin Ming, seseorang yang sangat dipikirkan oleh bakat peringkat Sein Mu Qianyu, dia mulai memperhatikan kultivasi Lin Ming. Dia hanya pada periode kondensasi nadi terlambat, sulit dipercaya bahwa seseorang dari kultivasi itu dianggap sangat tinggi oleh Peri Maiden Mu. Berapa umurnya? 16 tahun. Benar-benar sekarang. Seorang anak berusia 16 tahun dengan budidaya kondensasi pulsa terlambat sudah cukup memuaskan. Jika kekuatannya juga luar biasa, maka dia pantas untuk dianggap tinggi oleh Peri Maiden Mu. Zhang Yunjian dengan santai mengevaluasi Lin Ming dengan beberapa kata lalu mulai pergi. Yan Fuhong dengan cemas berkata, "Saudara Yun, apakah kamu tidak tertarik padanya?" Tertarik. Langkah kaki Zhan Yunjian berhenti, dan dia tersenyum tipis pada Yan Fuhong, tangannya masih mengupas kacang pinus. "Sepertinya kamu punya masalah dengan anak Lin Ming ini. Saya tertarik, tetapi saya juga tidak memiliki kualifikasi untuk melawan dia. Dia 3 tahun lebih muda dariku, dan kultivasinya juga jauh lebih rendah. Bagaimana mungkin saya bisa membandingkan sesuatu dengan dia seperti ini? Jika dia 3 tahun lebih tua, maka saya mungkin tertarik untuk sedikit dijodohkan dengannya." Petik 2. Zhan Yunjian adalah karakter yang menduduki peringkat di antara murid teratas Storm Valley, dan setara dengan Sunfire Princess dari Sunfire Sekte, atau Thundercelap dari Thunderceres Sect. Dia adalah seseorang yang suka menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi, terutama mereka yang lebih tua atau memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Tapi, Lin Ming hanyalah seorang anak kecil berusia 16 tahun, dan kultivasinya juga hanya pada periode kondensasi puls akhir. Di perjamuan, dia hampir sama dengan anak kecil. Jika Zhan Yunjian menantang Lin Ming, bahkan jika dia tidak melawan Lin Ming, dia akan ditertawakan sampai mati oleh orang lain. Jika dia benar-benar bertarung dengan Lin Ming, itu masih akan menjadi usaha yang tidak berguna. Tidak ada kemuliaan dalam menang, juga tidak akan fantastis. Zhan Yunjian tidak ingin berpartisipasi dalam acara tanpa pamrih dan tidak menyenangkan seperti itu. Yan Fuhong tidak mau membiarkan ini pergi. Dia mencoba untuk mendesak lebih jauh dan berkata, "Saudara Yun seharusnya tidak meremehkannya. Meskipun budidayanya tidak tinggi, dia cukup kuat. Jika tidak,
Tidak mungkin dia memasuki mata orang suci yang cerdas. Dia baru berusia 16 tahun ini, dan dia mengalahkan banyak pahlawan dan elit yang bercita-cita untuk memenangkan tempat pertama di pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. 7 lembah mendalam. Apakah itu sekte kelas 3 di Provinsi Phoenix Ilahi Anda? Haha, Saudara Fu Hong, bahkan tidak perlu menyebutkan masalah ini. Juara Total Faction Martial Meeting Sekte kelas 3 tidak dihitung untuk apapun. Ketika saya berusia 15 tahun, saya menantang murid utama dari Sekte kelas 3 di bawah Storm Valley dan mengalahkannya dalam waktu kurang dari 10 langkah. Petik 2. Zhang Yunjian dengan santai mengatakan ini, jelas tidak terlalu mementingkan ingatan ini. Dia melihat penampilan ragu Yan Fu Hong dan berkata, "Baiklah, Saudara Fu Hong, sepertinya kamu juga dipaksa. Tampaknya anak kecil ini akan membagi sebagian besar sumber daya Anda. Jadi jadilah itu. Saya akan meminta beberapa adik saya yang masih magang untuk naik dan membuatnya sedikit frustrasi." Apa keahliannya? Petik 2. Pertandingan perjamuan bukan untuk tujuan mengalahkan lawan, tetapi untuk memamerkan keterampilan seseorang. Zhang Yunjian bertanya apa yang paling ahli dalam Lin Ming karena dia ingin menekannya dalam apapun yang dia kuasai. Ini akan menjadi metode yang paling bermanfaat untuk menghukum Lin Ming. Yan Fu Hong langsung senang. Dia berkata, anak itu paling baik dalam mengendalikan guntur. Mengontrol guntur, itu adalah domain dari Sekte Thunderclash. Saya baru saja mengenal seorang saudari magang junior dari Sekte Thunderclash yang berusia sekitar 17 tahun. Baginya untuk membandingkan sedikit dengannya terdengar benar. Petik 2. 17 tahun. Yan Fu Hong mengerutkan kening. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Lin Ming terlalu kuat, dia tidak meragukan bakat Lin Ming. Bagaimana bakatnya bisa menjadi buruk jika dia adalah seseorang yang dihargai Mu Qianyu? Dia masih muda. Apakah kamu yakin dia akan menang? Petik 2. Haha, jangan remehkan dia. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, dia akan bisa masuk peringkat kedua. Petik 2. Dengan tidak adanya bakat mengerikan seperti karakter peringkat Sein, peringkat kedua akan menjadi yang teratas, tidak terlalu banyak bakat ini dalam satu sekte. Ini membuat Yan Fu Hong merasa nyaman. Gadis muda ini juga setahun lebih tua dari Lin Ming. Terima kasih banyak, Saudara Yun. Hari ini traktirku. Ayo pergi ke Over Mountain Hall. Petik 2. Di Mountain Hall. Itu tempat yang bagus. Saya mendengar bahwa dibutuhkan batu esensi sejati tingkat menengah untuk makan di sana, dan makan di sana sama dengan kultivasi seniman bela diri biasa yang diperoleh dengan susah payah selama setahun penuh. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan ini? Haha. Petik 2. Paviliun Pohon Parasol memiliki total 360 bangunan, dan sebagian besar bangunan ini kosong. Fraksi Vermilion Bird hanya memiliki 20 murid inti, jadi sebagian besar bangunan adalah suku cadang kosong yang digunakan untuk acara lain. Misalnya, untuk pesta ulang tahun ke-400 guru terhormat Tiang Wuang, para pahlawan muda dan elit akan tinggal di Paviliun Pohon Parasol. Lin Ming tinggal di gedung ke-22. Orang yang tinggal di seberangnya adalah pemuda berjubah merah yang telah menuntunnya melewati gerbang gunung, senior magang Broter Zhang. Hari-hari ini, Lin Ming menjadi jauh lebih akrab dengannya, dan bahkan tahu namanya, Zhang Zhen. Bangunan kecil yang dia dapatkan memiliki halamannya sendiri. Untuk kultivasi, Lin Ming akan berlatih di pagi hari ketika matahari timur pertama kali terbit, dan halaman akan dipenuhi dengan energi asal langit dan bumi. Energi asal Pulau Phoenix Ilahi jauh lebih kaya daripada 7 lembah mendalam, dan berkultivasi di sini seperti berendam di lautan energi asal surga dan bumi. Itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan dan mewah. Paviliun Pohon Parasol sangat bising dan ramai dengan aktivitas akhir-akhir ini. Ada terlalu banyak murid yang masuk,
dan banyak dari mereka memiliki keterampilan unik dan ingin melakukan sesuatu. Tidak dapat menunggu pesta dimulai, mereka telah pergi ke area terbuka di hutan pohon payung untuk bersaing satu sama lain dalam uji keterampilan. Ketika orang-orang ini mulai membandingkan keterampilan, hal itu seringkali menarik banyak penonton. Lin Ming tinggal di gedung kecilnya selama 3 hari, dan tidak ada yang peduli padanya. Orang-orang di Divine Phoenix Island sangat sibuk mempersiapkan uji coba peleburan Divine Phoenix Mystic Realm, dan juga pesta ulang tahun guru terhormat Tiang Wang. Pada sore hari di hari keempat, seorang pelayan muda berbicara di depan pintu rumah Lin Ming. Sir Lin, yang mulia orang suci meminta kehadiran Anda di Back Palace. Para pelayan dari Divine Phoenix Island mirip dengan murid-murid petugas kebersihan dari 7 lembah mendalam. Jika mereka melayani orang suci atau tetua lainnya, peringkat mereka mungkin menjadi sedikit lebih tinggi. Meskipun pelayan muda ini seusia Lin Ming, dia memiliki tahap kultivasi penempaan tulang. Kalau begitu aku harus mengganggu Nona untuk membimbingku ke sana. Lin Ming dengan hormat berkata. Pelayan kecil itu dengan malu-malu terkikik dan membawa Lin Ming ke istana belakang paviliun pohon parasol. Ini bukanlah gerbang gunung atau pintu masuk istana, jadi orang bisa terbang ke sini. Puncak Divine Phoenix Island membentang tanpa akhir, dan ada berbagai puncak yang memamerkan kemegahan tanah, bahkan puncak berbahaya yang tampak dipahat dari giok paling hijau. Istana belakang Divine Phoenix Mountains terletak di puncak gunung yang sangat tinggi dan menakjubkan yang diselimuti oleh pohon payung hijau tak berujung. Kabut tebal menyelimuti seluruh gunung, membentuk ilusi kabut hijau. Istana belakang tingginya ratusan kaki, dan menutupi beberapa mil tanah. Seluruh bangunan terbuat dari batu biru yang indah. Saat Lin Ming masuk, dia melihat seorang wanita berjubah merah duduk di kursi tinggi yang terbuat dari giok hijau paling murni. Meskipun wanita itu memiliki rambut perak, dia tidak tampak tua, dan masih terlihat berada di puncak kejayaan dan kemegahan hidupnya. Di sebelah kanan wanita itu duduk seorang wanita anggun lainnya. Wanita ini adalah Mu Qianyu. Tanpa ragu, wanita berambut perak itu adalah master dari satu generasi. Lin Ming dengan hormat membungkuk dan berkata, Junior Lin Ming menyapa senior. Lin Ming, wanita tua ini telah mendengar Yuer menyebutmu. Wanita cantik itu tersenyum ramah, matanya mengandung pesona yang tersisa yang membingungkan mata saat dia melirik Lin Ming. Sebenarnya karena kamu adalah bagian dari program pelatihan bakat bersama, kamu dapat berkultivasi di sini di Divine Phoenix Island bahkan jika kamu tidak bergabung dengan sekte saya, dan juga menikmati perlakuan dari murid inti. Tetapi, saya mendengar dari Yuer bahwa dia telah memberikan lapisan pertama dari metode kultivasi, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, kepada Anda, dan Anda juga berniat untuk mempelajari lebih lanjut metode kultivasi ini. Namun, metode kultivasi ini adalah warisan ketat dari Divine Phoenix Island milik saya yang tidak dapat diberikan kepada orang luar. Karena itu, wanita tua ini ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin bergabung dengan Divine Phoenix Island saya sebagai murid inti? Petik 2. Suara Lin Ming tersangkut di tenggorokannya, dia tidak segera menanggapi. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, saya melihat bahwa Anda adalah pria terhormat, dan bahwa Anda juga enggan karena 7 lembah mendalam. Haha, pria sejati tahu keanggunan dan membayar utangnya. Wanita tua ini sudah menyadari masalah antara Anda dan 7 lembah mendalam. Seperti yang dipahami wanita tua ini, Anda bukan murid resmi dari 7 lembah mendalam, dan 7 lembah mendalam juga tidak berusaha keras untuk mengolah Anda. Jika Anda memilih untuk memasuki Divine Phoenix Island, tidak akan ada masalah. Juga, tentang Si Zongtian, wanita tua ini telah membahas masalah ini dengannya, dan dia telah setuju bahwa setelah Anda memasuki Pulau Phoenix Suci, Anda juga dapat dianggap sebagai setengah dari murid 7.
Lembah mendalam. Wanita cantik ini mengatakan ini semua dengan santai dan jelas, tetapi kenyataannya adalah bahwa Divine Phoenix Island telah membuat banyak konsesi untuk menenangkan 7 lembah mendalam. Lin Ming ragu-ragu, memasuki sekte adalah keputusan yang mengubah hidup yang akan menyangkut seluruh masa depannya. Awalnya, ketika dia berada di Seven Valleys mendalam, dia belum benar-benar memasuki sekte. Saat dia mempertimbangkan, dia melihat bahwa Mu Qianyu mengedipkan mata padanya, mengisyaratkan agar dia segera setuju. Senior, junior ini punya pertanyaan. Tugas macam apa yang dimiliki murid inti Divine Phoenix Island? Petik 2. Wanita cantik itu tercengang. Dia dengan penuh arti menatap Lin Ming dan tersenyum. Kamu ingin mendiskusikan kondisi dengan wanita tua ini. Kaum muda benar-benar pemberani. Untuk memikirkan semua pahlawan muda dan elit yang telah melangkahi satu sama lain dan berjuang mati-matian untuk menjadi murid inti dari Pulau Phoenix Ilahi saya, namun Anda menanyakan persyaratan. Benar-benar yakin. Petik 2. Kata-kata wanita cantik itu tampak seperti pujian, tetapi kata-kata itu dipenuhi dengan rasa tidak puas. Baginya, kata-kata Lin Ming agak kurang ajar. Mu Qianyu diam-diam khawatir di samping. Lin Ming perlahan dan tenang berkata, "Senior, saya adalah orang yang memiliki keyakinan penuh pada komitmen dan janji yang dia buat. Orang dahulu memiliki pepatah, Tuan untuk sehari, Tuan seumur hidup. Jika saya masuk ke sebuah sekte, maka kebenaran ini juga serupa. Karena ini adalah komitmen yang akan saya miliki seumur hidup, tentu saya harus mempertimbangkannya 2 kali dan tidak mudah menjawab." Senior menyebutkan bahwa ada banyak jenius muda yang bergegas satu sama lain untuk memasuki Divine Phoenix Island, tetapi bukankah orang-orang ini datang hanya untuk sumber daya Divine Phoenix Island? Dunia ini indah, dan ada keuntungan yang bisa ditemukan di mana-mana. Di dunia ini, ada banyak sekali orang yang menjadi gila demi keuntungan pribadi mereka, tetapi mereka yang gila karena kebenaran dan kehormatan jarang terjadi. Mereka yang pertama terburu-buru menjadi murid Divine Phoenix Island, bukankah mereka juga menjadi orang pertama yang bergegas melarikan diri ketika Divine Phoenix Island mengalami bencana? Itulah yang saya yakini. Petik 2. Kata-kata Lin Ming tidak angkuh atau lemah, dan bergema di aula. Wanita cantik itu tampak terkejut, dia tidak berpikir bahwa seorang anak laki-laki berusia 16 tahun akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan Mu Qianyu sedikit terkejut. Setelah beberapa saat hening, wanita cantik itu tiba-tiba tersenyum. "Baik, kata yang bagus, adil dan gila. Selama bakat dan kemampuan Anda sesuai dengan kepuasan wanita tua ini, maka Anda dapat memasuki Divine Phoenix Island saya tanpa kewajiban apapun, selama Anda memiliki kehormatan dan hati nurani." Petik 2. Episode ke-357, dengan judul Perjamuan Ulang Tahun dimulai. Langsung ke dalam alurnya. Divine Phoenix Island sangat kuat. Mereka tidak kekurangan orang-orang yang berpura-pura rendah hati, juga tidak kekurangan bakat. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak dari talenta ini yang benar-benar setia kepada Divine Phoenix Island. Wanita cantik itu tidak sepenuhnya menyetujui Lin Ming hanya karena kata-katanya. Tapi, dia bisa menegaskan dalam hatinya bahwa Lin Ming bukanlah seseorang yang memalsukan penampilan. Orang yang benar-benar tidak tahu berterima kasih yang melupakan rahmat dan tidak memiliki kebajikan, yah, janji mereka tidak berguna. Adapun individu-individu saleh yang tidak mengkhianati kefanaan mereka, tidak perlu meminta mereka membuat janji apapun. Dengan demikian, wanita cantik itu memberi Lin Ming derajat kebebasan terbesar yang setara dengan seorang murid rahasia. Pertama, Anda akan magang di bawah Yuer. Dia juga akan menjadi orang yang turun tangan dan mengajari Anda, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Wanita tua ini disebut Yu Huang. Nanti, Anda juga akan memanggil wanita tua ini Tuan Leluhur Yu Huang.
Jika Anda dapat berkembang dalam cahaya dalam 1 tahun atau mungkin jika Anda mencapai alam hautian sebelum usia 17 tahun, maka saya pribadi akan mengajari Anda. Petik 2. Wanita cantik itu mengucapkan kata-katanya lalu pergi. Mu Qianyu membungkuk untuk melihatnya pergi, dan Lin Ming juga sangat membungkuk seperti murid yang baik. Dalam sekejap, hanya Lin Ming dan Mu Qianyu yang tersisa di aula. Ekspresi serius yang Mu Qianyu dengan cepat memudar, dan saat dia melihat Lin Ming, dia tidak bisa menahan tawa. Lin Ming tanpa sadar menelusuri hidungnya, dengan malu-malu berkata, "Apa yang membuat Nona Mu tersenyum? Kamu baru saja memanggilku apa?" Mu Qianyu mengedipkan mata, menyeringai sambil menatap Lin Ming dengan sinis. "Ah," Lin Ming sedikit malu, "Master Mu. Siapa yang kau panggil Master Mu? Panggil saja aku Tuan. Saya tidak berpikir bahwa guru akan menempatkan Anda di bawah saya sebagai murid saya. Faktanya, Anda adalah murid pertama saya. Divine Phoenix Island memiliki lebih dari 30 murid inti, dan sekitar 20 di antaranya berasal dari fraksi Vermilion Bird dan selusin lainnya dari fraksi Blue Lian. Semua murid itu memiliki master yang merupakan pembangkit tenaga inti berputar, dan aku satu-satunya yang budidayanya di bawah ranah inti berputar." Mu Qianyu terdengar sedikit bersemangat. Pertama kali menjadi tuan orang lain selalu memberikan perasaan yang sangat tidak biasa. Lin Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir bahwa menjadi murid Mu Qianyu adalah kejadian yang aneh dan aneh. Sebenarnya, dia berharap untuk magang di bawah seorang penatua. Misalnya, wanita tua Yu Huang itu. Sepertinya satu-satunya rute yang dia miliki adalah memamerkan bakatnya sesegera mungkin dan menarik perhatian wanita tua Yu Huang itu, jadi dia bisa magang di bawahnya dan dengan cepat menyingkirkan status jelek ini. Mu Qianyu memperhatikan ekspresi heran Lin Ming dan itu agak lucu. Dia terus berkata, "Baiklah, aku tidak akan main-main denganmu. Saya tahu status Anda hanya sementara. Aku akan jujur padamu. Anda belum mendapatkan persetujuan dari tuan saya. Meskipun saya sudah berbicara tentang bakat Anda kepada guru, melihat itu lebih baik daripada percaya. Entah itu memasuki alam mistik Phoenix Suci atau pesta ulang tahun ke-400 paman senior saya, keduanya adalah kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan bakat Anda. Semakin cepat Anda bisa masuk sebagai murid majikan saya dan menjadi murid langsung, semakin menguntungkan bagi Anda." 10 murid langsung dari Divine Phoenix Island semuanya diajar oleh master top seperti wanita tua Yu Huang. Meskipun Mu Qianyu adalah seorang jenius yang luar biasa dalam hal menjadi tuan seseorang, dia sama sekali tidak memiliki pengalaman. Lin Ming berkata, "Saya harus menghadiri pesta ulang tahun perayaan guru terhormat Tiang Wang." Karena Anda adalah murid inti, secara alami Anda harus berpartisipasi dalam pesta ulang tahun. Ini juga merupakan proses bagi tuanku untuk menyetujui Anda. Ingat, meskipun Anda akan memasuki alam mistik Phoenix Suci, ada juga area bagus dan area buruk. Salah satu jenisnya adalah untuk kelompok biasa yang hanya bisa masuk di sekitar pinggiran Divine Phoenix Mystic Realm. Adapun yang lainnya, mereka mungkin memasuki aula utama Phoenix kuno. Perbedaan antara keduanya adalah astronomis, dan ada batasan 16 individu yang boleh memasuki aula utama. 10 dari mereka akan menjadi murid langsung, hanya menyisakan 6 tempat untuk murid inti. Jika Anda tidak dapat menampilkan bakat yang cukup hebat, maka salah satu tempat itu tidak akan diberikan kepada Anda. Petik 2. Jadi seperti ini, pikiran Lin Ming bergerak. Secara alami, dia tidak ingin melewatkan aula pusat Phoenix kuno ini. Sekarang kembali, dan jangan meremehkan semua orang di sini. Mereka semua adalah bakat yang jauh lebih tinggi daripada siapapun dari 7 lembah mendalam. Bahkan jika Jiang Baoyun ditempatkan di sini, dia tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa.
Saat Mu Qianyu berbicara, dia membalik tangannya dan dua slip giok merah muncul di telapak tangannya. Ini adalah slip giok, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Jaga baik-baik dan pasti jangan sampai hilang di suatu tempat. Petik 2. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh mengambil slip giok. Ini adalah kultivasi inti dari Divine Phoenix Island, nilainya bisa dibayangkan. Meskipun kemungkinan besar ada tanda khusus pada slip giok ini untuk melacak lokasinya, bagi Mu Qianyu untuk memberikan slip giok ini kepadanya seperti ini sudah merupakan cerminan dari kepercayaan besar yang dia pegang padanya. Malam itu, bulan tergantung terang di langit. Lin Ming duduk di taman di gedung kecilnya, dengan tenang bermeditasi di atas Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Dari dua slip giok, satu mencatat Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan yang lainnya berisi wawasan dari saat Mu Qianyu mengolahnya. Tidak hanya itu pengalaman Mu Qianyu, tetapi juga pengalaman yang ditinggalkan oleh banyak senior lainnya. Semuanya diatur ulang oleh Mu Qianyu dan sepenuhnya terukir di slip giok. Ketika dia berkultivasi, dia juga memegang slip giok di tangannya. Kapanpun dia memikirkan sesuatu yang berguna, dia akan merekamnya. Hal-hal yang terekam di slip giok semuanya sebagian besar terkait dengan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Ada beberapa materi pelengkap, beberapa keterampilan, beberapa analisis tentang bagaimana membuat terobosan yang lebih baik, dan pengalaman serupa lainnya. Slip giok kecil ini adalah kumpulan kebijaksanaan dari generasi kebijaksanaan. Barang bagus. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berseru. Meskipun Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle adalah metode kultivasi teratas, itu masih belum lengkap. Jika seseorang tidak memiliki bahan pelengkap ini, akan lebih sulit untuk mengolahnya. Lin Ming menggunakan setengah jam penuh untuk membaca sekilas kronik ilahi terlarang Vermilion Bird, dan kemudian meletakkan slip giok, menggosok dahinya. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, mengejutkan, itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia pertama kali mengembangkan kekuatan Dewa Sesat. Menurut Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, jika seseorang mengisi tempat kosong dan mengembalikan budidaya ini ke kejayaan klan Phoenix kuno, dan juga mengolahnya ke tingkat tertinggi dengan garis keturunan murni Phoenix kuno, satu bisa terlahir kembali dalam api nirwana. Setelah 9 nirwana, mereka bisa mencapai kesempurnaan dari penanaman ini, menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan ingatan dua sesepuh tertinggi yang diwarisi Lin Ming tidak berani menyombongkan diri tentang kultivasi seperti ini. Senior yang meninggalkan pagoda bertuah juga hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi pada akhirnya tidak dapat melarikan diri dari samsara hidup dan mati, akhirnya meninggalkan kumparan fana setelah gagal dalam pengasingan pintunya yang tertutup. Namun, mengingat karakteristik Phoenix itu sendiri, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, ini sepertinya bukan omong kosong. Tentu saja, apakah ini benar atau tidak dapat diverifikasi. Untuk menyelesaikan seluruh teknik rahasia klan Phoenix kuno hanyalah mimpi. Saat kesadaran Lin Ming terbenam dalam Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dia juga dengan cepat memasuki keadaan niat bela diri yang halus, menyegel keenam inderanya dan membiarkan aliran waktu melayang melewatinya. Energi asal api yang kaya mengalir ke tubuh Lin Ming, membentuk pusaran energi asal yang berputar di sekelilingnya. Ini adalah energi asal atribut api yang kaya dari pavilion pohon parasol. Jika seseorang mempraktikkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, di sini, mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah energi asal memasuki tubuh Lin Ming, itu semua diserap oleh benih dewa sesat tanpa sedikit pun bocor. Bisa dikatakan bahwa tubuh Lin Ming adalah jurang maut, apapun yang masuk, tidak akan keluar. Bahkan Mu Qianyu telah dikejutkan oleh bakat Lin Ming dalam metode budidaya atribut api.
Dia memanggilnya, anak api. Benih dewa sesat mulai bergerak dengan bersemangat, dan esensi api yang berputar di sekitar benih dewa sesat mulai melolong. Setelah beberapa waktu, lingkaran api tak terlihat berdesir keluar dari Lin Ming, dengan cepat menyebar. Lingkaran api yang tak terlihat ini cepat seperti embusan angin, menggetarkan semua daun pohon payung di hutan. Mereka yang tinggal di dekat bangunan kecil Lin Ming sebagian besar adalah murid inti fraksi burung vermilion, dan mereka sangat sensitif terhadap fluktuasi energi asal api. Saat merasakan energi asal api yang tertiup angin, mereka terkejut. Apa itu tadi? Semuanya terjadi terlalu cepat, mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki apa sumber energi asal api itu. Mereka melepaskan indera mereka untuk mendeteksi sumbernya, tetapi setelah tidak dapat menemukan apapun, akhirnya menyerah. Energi asal api secara bertahap memudar. Lin Ming menghela nafas panjang dan membuka matanya. Dia akhirnya mencapai kesempurnaan dari lapisan pertama metode budidaya, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Jika bukan karena terlalu banyak racun pil yang tersisa di meridiannya, maka mencapai kesempurnaan dari lapisan pertama metode budidaya ini sudah cukup untuk membantu Lin Ming menerobos ke puncak kondensasi pulsa. Dari periode Pulse Condensation ke ranah Hautian dan ranah Xiantian, Chaotic Virtuous Combat Meridians tidak lagi berlaku untuk membantunya maju. Namun, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, ini tampak seolah-olah dibuat khusus untuk tubuhnya, dilengkapi dengan sempurna dengan kekuatan dewa sesat dan memungkinkan kultivasi Lin Ming meningkat pesat. Selain niat bela diri halus Lin Ming, bakat bela dirinya tidak lagi menghalanginya. Lin Ming berkultivasi sepanjang malam sampai keesokan paginya. Saat fajar menyingsing, seluruh paviliun pohon parasol ramai dengan aktivitas yang meriah. Hari ini adalah pesta ulang tahun ke-400 guru terhormat Tiang Wang. Seorang seniman bela diri revolving core dapat hidup hingga 500 hingga 600 tahun. Karena mereka hanya berulang tahun beberapa abad dalam hidup mereka, tentu saja mereka harus membuat pengaturan besar. Kakak, magang senior Zhang yang tinggal di seberang Lin Ming mengetuk pintunya di pagi hari dan mulai berbicara dengannya tentang perjamuan dan aturan yang harus dia ikuti. Atasannya telah memberitahunya bahwa dia perlu membawa Lin Ming untuk menghadiri perjamuan. Untuk perjamuan ini, 8 sekte besar telah datang untuk menghadiri perayaan tersebut. Ada lebih dari 10 master inti berputar dan 100 master Xiantian. Hampir semua orang lain yang bukan master Xiantian adalah murid inti dari sekte mereka, dan masing-masing memiliki bakat yang sebanding dengan seorang jenius yang mengerikan. Pemandangan yang bagus sekali, apalagi kamu, bahkan aku jarang melihat ini. Jangan meributkan segalanya hanya karena Anda seorang pemula, jika tidak Anda akan kehilangan muka. Petik 2. Saat Zhang Zhen berbicara, dia melihat ke pakaian Lin Ming untuk melihat apakah ada kesalahan. Sejak 8 sekte besar berkumpul, semuanya menjadi masalah kehormatan sekte. Secara alami, tidak ada yang bisa mengendur dalam aspek apapun. Lin Ming tersenyum dan mengangguk. Meskipun kakak Zhang yang masih magang ini agak sombong dan terlalu kaku, hatinya sebenarnya tidak terlalu buruk. Hari-hari ini dia telah mengajar Lin Ming banyak aturan dan adat istiadat Divine Phoenix Island. Mereka yang bisa masuk ke panggung perjamuan adalah karakter yang sudah terkenal. Anda sedikit muda dan kultivasi Anda juga rendah, dan Anda bahkan seorang murid baru, jadi seharusnya tidak ada orang yang mau mengambil inisiatif untuk menantang Anda. Bersenang-senanglah dan makan semua yang Anda bisa. Perjamuan ulang tahun ini memiliki pesta terbaik dengan makanan lezat dari mana saja. Jika Anda makan banyak, itu akan setara dengan bertahun-tahun kultivasi yang diperoleh dengan susah payah untuk seorang seniman bela diri biasa. Petik 2. Juga, jika seseorang menantang Anda dan mereka sedikit lebih tua, Anda tidak perlu repot dengan mereka.
Akan ada beberapa saudara magang senior yang akan membela Anda. Anda dapat membandingkan keterampilan dengan seseorang yang dekat dengan level Anda, tetapi jangan melebihi itu. Memahami. Saya mengerti. Lin Ming tidak membantah kata-kata Zhang Zhen. Skenario bahwa tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk menantangnya hanyalah angan-angan Zhang Zhen. Saat Lin Ming berjalan di jalan beberapa hari terakhir ini, dia bisa merasakan tatapan orang lain padanya. Ada murid dari Sekte Thundercrest, dan juga murid dari Storm Valley. Lin Ming tidak mengenal satu pun dari orang-orang ini. Mereka mungkin diperintahkan untuk mengganggunya atas perintah orang lain setelah tiba di Divine Phoenix Island. Zhang Zhen melihat ke waktu dan berkata, pesta ulang tahun akan dimulai setengah jam lagi. Ayo pergi sekarang. Petik 2. Episode ke-358, dengan judul Untuk Melihat Darah. Langsung ke dalam alurnya. Di antara puncak berbahaya dan megah yang tak terhitung jumlahnya, ada satu puncak yang ditutupi dengan bambu hijau tebal yang tingginya puluhan kaki. Di dalam hutan bambu hijau ini, terdapat sebuah danau dengan air beriak yang jernih. Di danau ini ada aula hijau yang sepertinya diukir dari batu giok. Ini adalah tanah fraksi Luan Biru, Istana Luan Biru. Guru terhormat Tiang Wang adalah wakil tuan pulau dari Pulau Phoenix Ilahi, dan juga penatua hebat dari fraksi Luan Biru. Perjamuan ulang tahunnya yang ke-400 akan diadakan di sini. Saat Lin Ming tiba di Blue Luan Palace bersama Zhang Zhen, kurang dari sepertiga kursi terisi. Kebanyakan dari mereka adalah junior, dan bahkan murid langsung dari sekte itu belum datang. Adik magang junior kecil, itu Lin Ming. Di sudut alun-alun Blue Luan Palace, Zhan Yunqian menunjuk ke Lin Ming saat dia berbicara dengan seorang gadis berpakaian ungu. Dia tidak takut Lin Ming akan menemukannya menatapnya, karena itu bukan sesuatu yang luar biasa. Periode kondensasi pulsa terlambat 16 tahun. Tidak buruk. Gadis berpakaian ungu itu mengelus dagunya yang halus dan runcing saat dia menatap lawannya untuk perjamuan ini, kata-katanya terdengar agak kuno. Zhan Yunqian ingin tertawa. Dia berpikir, bukankah gadis kecil ini baru berusia 17 tahun? Benar. Dia adalah junior dari Divine Phoenix Island yang dihormati oleh Fairy Maiden Qianyu. Namun, Divine Phoenix Island sedikit kekurangan bakat akhir-akhir ini. Sejak bakat peringkat Saint Fairy Maiden Qianyu dan Fairy Maiden Bingyun muncul, belum ada elit heroik yang luar biasa di generasi muda saat ini. Bahkan murid utama fraksi burung Vermilion Mu Dingshan dan murid utama fraksi Luan Biru Mu Xiaoxing tidak lebih baik dari murid langsung dari 7 sekte dari wilayah 5 elemen. Saat Zhan Yunqian berbicara, dia menghela nafas. Divine Phoenix Island benar-benar beruntung. Bahkan jika beberapa generasi berikutnya dari Divine Phoenix Island semuanya gagal, selama Mu Qianyu dan Mu Bingyun masih ada, maka Divine Phoenix Island akan makmur selama beberapa ratus tahun ke depan. Petik 2. Di benak banyak pahlawan muda dan elit, bakat level Saint seperti puncak yang tidak dapat dicapai yang tidak pernah bisa mereka dekati. Bahkan Zhan Yunqian yang sombong harus mengakui perbedaan antara dia dan bakat tingkat Saint. Bakat semacam ini hanya akan muncul di sekte kelas 4 setiap 100 tahun, itu adalah takdir yang tidak bisa dipaksakan. Setelah mendengarkan Zhan Yunqian, gadis berpakaian ungu itu tersenyum, sangat cerah dan bahagia. Mengapa Anda tersenyum? Zhan Yunqian bertanya. Hehe, aku hanya tersenyum, bukan apa-apa. Gadis berbaju ungu itu jelas menyembunyikan sesuatu. Seorang gadis berusia 17 tahun memiliki kepercayaan yang terbatas, dan suasana hatinya tertulis di seluruh wajahnya. Zhan Yunqian bingung, apa yang menyebabkan gadis kecil ini begitu bahagia. Apakah dia menyiratkan bahwa Sekte Thundercrest juga memiliki bakat tingkat Saint? Saat dia memikirkan ini, ekspresi Zhan Yunqian berubah. Kemudian,
Dia memikirkannya lagi dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. 7 sekte dari wilayah 5 elemen semuanya memantau satu sama lain dengan ketat, bahkan aku akrab dengan murid langsung dari sekte Thundercrash. Jika mereka memiliki bakat tingkat Saint maka tidak mungkin saya tidak akan mendengar desas-desus tentang itu. Petik 1. Saat Zhang Yunjian berpikir sendiri, dia tidak terlalu yakin di dalam hatinya. Jika ini benar, maka keseimbangan antara 7 sekte besar dari wilayah 5 elemen akan rusak. Setelah bakat level Saint tumbuh, akan sulit menemukan lawan yang layak untuk mereka. Setelah setengah jam berlalu, semakin banyak orang mulai masuk ke Blue Luan Palace. Banyak tokoh penting mulai berdatangan satu demi satu. Bahkan di sekte kelas 4, Master Inti berputar tidak terlalu umum. Guru terhormat Tiang Wang akhirnya tiba. Dia mengenakan jubah hijau panjang, dan dia memiliki janggut putih sepanjang 3 kaki. Temperamennya sangat tenang dan luar biasa. Di belakangnya mengikuti beberapa murid, dan bahkan Mu Qianyu ada di antara mereka. Saat Lin Ming melihat Mu Qianyu, dia tertegun sebentar. Ada yang tidak beres. Saat dia memperhatikan pakaian birunya, Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini adalah adik perempuan Mu Qianyu, Mu Bingyun. Dia telah mendengar bahwa Mu Qianyu dan Mu Bingyun adalah saudara kembar, tetapi biasanya akan ada beberapa perbedaan bahkan di antara saudara kembar. Namun Mu Qianyu dan Mu Bingyun tampak hampir seluruhnya mirip, bahkan tidak ada tanda di wajah mereka untuk membedakan mereka. Hanya ada sedikit perbedaan antara temperamen mereka. Tampaknya Mu Bingyun sedikit kurang mulia, sedikit lebih dingin, dan sedikit lebih acuh tak acuh. Sepanjang waktu, Mu Bingyun diam-diam mengikuti di belakang guru terhormat Tiang Wang. Seolah-olah itu sudah diatur, tepat setelah guru terhormat Tiang Wang tiba, Master Inti berputar tua dari 8 sekte segera menyusul. Pintu depan terbuka lebar, dan seorang lelaki tua berjubah merah masuk dengan sekelompok murid. Seluruh wajah lelaki tua ini memerah, dan langkahnya ringan. Dia dan kelompoknya memiliki bola api suci yang tersulam di dada mereka. Ini semua adalah murid dari Sanfire Sect. Haha, Mu Tiang Wang, bagaimana kabarmu? Kamu belum berubah dalam waktu yang lama. Orang tua itu tersenyum. Jika lelaki tua ini mampu memanggil guru terhormat Tiang Wang dengan nama lengkapnya, maka dia secara alami adalah karakter yang setingkat dengan guru terhormat Tiang Wang. Haha, saya tidak berpikir Sanfire Sect Sovereign akan datang secara pribadi. Orang tua ini benar-benar berwajah. Mu Tiang Wang menangkupkan tinjunya. Jelas, dia dan Sanfire Sect Sovereign adalah teman lama. Saat kedua lelaki tua itu saling menyapa dan bertukar obrolan ringan, Lin Ming memperhatikan bahwa ada seorang gadis berjubah merah mengikuti di belakang Sanfire Sovereign. Dia tampak berusia sekitar 18-19 tahun, dan kultivasinya berada di alam Hautian awal. Dia adalah gadis yang dikenal sebagai Putri Api Matahari, Huo Ruyan. Pada titik ini, semua mata tertuju pada Huo Ruyan, bahkan lebih dari Sanfire Sovereign. Bagaimanapun, mayoritas dari mereka yang hadir adalah pahlawan dan elit muda. Sosok tingkat tinggi seperti Sanfire Sovereign tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka tidak akan memperhatikan orang seperti dia. Tetapi untuk elit heroik muda lainnya seperti Huo Ruyan, dia adalah seseorang yang diperhatikan semua orang. Lagi pula, sebentar lagi dari sekarang, mereka mungkin harus menantangnya dalam sebuah kontes. Saat murid-murid dari Sekte Sanfire mengambil tempat duduk mereka segera diikuti oleh orang-orang dari Sekte Thundercrash. Yang mengejutkan Lin Ming adalah bahwa bahkan penguasa Sekte Thundercrash sendiri telah datang secara pribadi. Itu masuk akal bahwa Master Inti berputar normal akan datang ke pesta ulang tahun ini, tetapi Sovereign tidak akan hadir secara pribadi.
Harus diketahui bahwa ada sekitar 20 tokoh tingkat tinggi seperti guru terhormat Tianguang di Sekte Besar Wilayah Lima Elemen dan Wilayah Cakrawala Selatan. Jika penguasa sekte menghadiri semua perayaan ulang tahun abad dari tokoh-tokoh ini, mereka harus melakukan perjalanan setiap 5 tahun. Melakukan perjalanan yang sangat jauh dan jauh adalah peristiwa yang sulit, dan itu tidak seperti berbagai sekte sovereigns tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Setelah sekte Thundercrest tiba, orang-orang dari sekte Bumi Dalam, Istana Es Arktik, dan Gunung Golden Bell juga tiba. Sebagian besar dari mereka yang datang adalah penguasa sekte mereka, dan yang terburuk di antara mereka adalah wakil penguasa. Ini benar-benar mengejutkan Lin Ming. Apakah guru terhormat Tianguang benar-benar memiliki wajah yang begitu baik? Perayaan ulang tahun seabad sebenarnya memiliki begitu banyak penguasa yang hadir. Akhirnya, yang terakhir muncul adalah wanita tua Yu Huang dari Divine Phoenix Island. Sebagai tuan pulau dari Pulau Phoenix Ilahi dan juga pemimpin dari fraksi burung Vermilion, wanita tua Yu Huang memiliki status yang bahkan lebih tinggi dari tuan terhormat Tianguang. Semua penguasa menangkupkan tangan mereka. Dari seluruh penonton yang hadir, wanita tua Yu Huang adalah yang terkuat, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Namun, wanita tua Yu Huang memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Dia memberikan beberapa senyuman santai, dan kemudian duduk di kursi kehormatan, tidak berbicara saat keheningan yang canggung dan suasana cemberut melayang di sekelilingnya. Guru terhormat Tianguang agak malu. Dia berdiri, mengangkat gelasnya dan berkata, "Setiap orang yang telah datang hari ini telah menunjukkan kepada saya penghormatan tertinggi. Pertama, aku akan mengangkat cangkir untuk kalian semua." Petik 2. Saat guru terhormat Tianguang berbicara, dia bersulang untuk semua tamu dan semua tamu juga mengangkat gelas mereka, menawarkan sejumlah ucapan selamat ulang tahun dan pidato. Kemudian, suasana perjamuan dihidupkan kembali. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berbisik, kenapa High Master Yu Huang melihat 8 penguasa sekte dengan ekspresi masam seperti itu? Zhang Zhen, yang sedang duduk di dekat Lin Ming, mendengar pertanyaannya. Dia dengan enggan berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi kurasa itu karena pembicaraan tentang aliansi tidak berjalan dengan baik." Persekutuan. Lin Ming tercengang, dan kemudian segera dipahami. Sebuah aliansi untuk melawan daerah iblis Laut Selatan. Ya. Lin Ming had a flash of insight. No wonder so many sovereigns and vice sovereigns had arrived. They actually came to discuss such an important matter. It seemed that Tianguang Revered Master's birthday banquet was just a ruse, and the truth was that they came to discuss an alliance to resist the South Sea Demon Region. Perang antara negara adidaya di peringkat Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region tidak seperti perang antara dua negara kecil. Hanya karena mereka menyatakan perang satu sama lain tidak berarti mereka akan segera memulai. Meski kedua kekuatan besar ini telah memutuskan untuk saling berhadapan, masih banyak pertimbangan dan persiapan yang harus dilakukan. Sebelumnya, Divine Phoenix Island telah menggambar dalam 19 set kelas 3, dan sekarang tampaknya mereka bahkan mencoba menggambar sekte kelas 4 dari wilayah 5 elemen. Situasi sudah meningkat sampai tingkat ini. Kemungkinan wilayah setan Laut Selatan juga mencari sekutu mereka sendiri. Lin Ming berkata, jika Divine Phoenix Island dikalahkan, apakah 5 elemen region dapat menjalani hari-hari masa depan mereka dengan damai? Apakah mereka tidak tahu tentang konsep saling ketergantungan? Petik 2. Zhang Zhen menatap Lin Ming seperti dia idiot, jelas meremehkan pengalaman dangkal Lin Ming. Apa yang Anda maksud dengan saling ketergantungan? Divine Phoenix Island berjarak jutaan mil jauhnya dari wilayah 5 elemen. Bahkan jika itu ketika Silent Demon Emperor City masih ada, wilayah 5 elemen tidak mengalami bencana.
Alasan mereka datang ke sini adalah untuk melihat apakah kami dapat menawarkan kondisi untuk kepuasan orang-orang tua ini. Sekarang setelah pembicaraan gagal, Guru Besar Yu Huang tidak merasa terlalu senang dengan situasinya. Petik 2. Jadi seperti ini, Lin Ming sudah terbiasa dengan Zhang Zhen yang memandang rendah dirinya. Tapi itu tidak masalah. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang wilayah 5 elemen. Zhang Zhen berkata, Guru Besar Yu Huang memiliki kepribadian yang sangat bersemangat dan kuat. Jika Anda baik padanya maka dia ramah kepada semua orang. Tapi, jika dia merasa tidak nyaman, maka dia tidak peduli untuk memberi wajah siapapun. Anda dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia tidak menyembunyikan apapun. Sepertinya perjamuan ini akan menjadi pesta yang meriah. Petik 2. Hidup. Petik 2. Hehe, apa menurutmu Hai Master Yu Huang tidak mau melepaskan apinya di sini? Jika masalah aliansi mencapai kesepakatan yang menyenangkan, maka suasana perjamuan akan menyenangkan. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi selatan, tampaknya ketika kita membandingkan keterampilan saya harus serius, bahkan darah bisa tumpah sekarang. Saat Zhang Zhen berbicara, dia sepertinya dipenuhi dengan kegembiraan. Akankah itu terjadi? Ekspresi Lin Ming berubah saat dia menjulurkan lehernya. Tunggu dan lihat saja. Tuan Tinggi Yu Huang sedang tidak dalam suasana hati yang menyenangkan. Jika ada yang membuatnya kehilangan muka hari ini, mereka mungkin membuatnya marah atas risiko mereka sendiri. Lihat saja penampilan senior magang broter Mu Dingshan. Zhang Zhen mengedipkan mata. Lin Ming melirik Mu Dingshan dan melihat bahwa dia benar-benar memiliki ekspresi yang sangat pahit dan sedih. Apakah kakak magang senior tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri seperti ini? Kakak magang senior galak, dan dia tidak lebih buruk dari murid langsung lainnya di wilayah 5 elemen, tapi sekarang 1 lawan 8. Baiklah dengan Mu Xiaoxing dari fraksi Luan Biru, itu membuatnya menjadi 2 lawan 8. Bagaimana mereka bisa menolak begitu banyak dari mereka? Sekarang Guru Besar Yu Huang sangat marah. Kehilangan seperti ini akan berarti masa depan yang menyedihkan bagi mereka. Petik 2. Murid langsung dari wilayah 5 elemen bukanlah orang lemah acak. Bahkan jika senior magang brotermu mengerahkan kekuatan penuhnya, belum tentu benar bahwa dia akan mengalahkan mereka. Karena dia akan bertarung habis-habisan, tidak aneh melihat darah tumpah. Petik 2. Episode ke-359, dengan judul Kompetisi Keterampilan. Langsung ke dalam alurnya. Di bawah pengaruh wanita tua Yu Huang, seluruh suasana perjamuan tampak gelisah, seolah-olah belati telah ditarik. Lin Ming bahkan bisa merasakan api yang mengamuk di mata wanita tua Yu Huang. Bagaimana perjamuannya? Itu lebih seperti medan perang di ambang ledakan. Sekarang, Nyonya Yu Huang benar-benar penuh dengan api. Zombie tua ini terlalu rakus untuk kebaikan mereka sendiri. Untuk meminta mereka mengirimkan beberapa guru, mereka seperti singa yang membuka mulut mereka, sama sekali tidak pernah puas. Jika Divine Phoenix Island telah sesuai dengan kondisi mereka, bahkan jika mereka memenangkan perang melawan wilayah Iblis Laut Selatan, Divine Phoenix Island mungkin akan turun dari sekte kelas 4 teratas ke sekte kelas 4 biasa. Jika mereka ingin mencapai ambang batas sekte kelas 5, mungkin akan membutuhkan 1000 tahun lagi untuk mengumpulkan sumber daya. Bagaimana mungkin dia bisa menahan ini? Negosiasi telah berlanjut selama 3 hari, dan tas-tas tua ini hanya memberikan sedikit konsesi yang tidak penting. Ketika sampai pada manfaat inti itu, mereka tidak akan melepaskan apapun yang terjadi. Seolah-olah mereka sudah berasumsi bahwa Pulau Phoenix Suci tidak akan mampu mengalahkan wilayah Setan Laut Selatan, dan akan datang meminta bantuan dari 7 sekte besar wilayah 5 elemen.
Wanita tua Yu Huang telah meletakkan harga dirinya dan mencapai intinya. Dia sudah menduga situasi akan beralih ke titik ini dengan para kakek tua ini. Untuk meminjam master inti berputar awal selama 1 tahun, mereka harus membayar 30 pil pembukaan surga. Jika ini adalah waktu normal, maka meminta harga setinggi langit itu hanya merampok mereka saat mereka dalam masalah. Wanita tua Yu Huang telah menyatakan bahwa jika mereka benar-benar membayar harga yang sangat mahal, Pulau Phoenix Ilahi akan kehilangan akumulasi 1000 tahun, dan jatuh kembali ke sekte kelas 4 biasa. Tetapi pada saat ini, penguasa sekte Thundercrest telah mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan wanita tua Yu Huang hampir menjadi gila dan menyerbu keluar. Dia berkata, jatuh ke sekte kelas 4 biasa masih lebih baik daripada seluruh sekte Anda dimusnahkan. Saat wanita tua Yu Huang mengingat kata-kata ini, jari-jarinya mulai bergetar karena marah. Dia menoleh untuk menatap Thundercrest Sovereign Lei Jingtian, berharap dengan segenap dirinya bahwa dia bisa membantai lelaki tua ini. Namun, menghadapi mata pembunuh wanita tua Yu Huang, Lei Jingtian tenang, minum dengan sepenuh hati dengan para tamu di sekitarnya, benar-benar mengabaikan wanita tua Yu Huang. Lei Jingtian, saya ingin melihat apa yang hebat dari Anda. Nyonya tua Yu Huang mengguncang gelasnya dan anggur di dalamnya mulai mendidih. Ini adalah esensi sejati atribut api yang secara tidak sengaja dia pancarkan. Saat murid inti Divine Phoenix Island yang duduk di dekat wanita tua Yu Huang melihat anggur di gelasnya mendidih, mereka semua merasakan kengerian yang menegangkan di dalam diri mereka. Ini benar-benar sebuah tragedi. Dalam pertandingan mendatang, mereka harus memperlakukan masing-masing seolah-olah hidup mereka dipertaruhkan. Siapapun yang menyebabkan wanita tua Yu Huang kehilangan muka pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan. Pada saat ini, Lin Ming dimakamkan di kepalanya dalam makanan, makan sebanyak yang dia bisa. Tiba-tiba suara Mu Qianyu bergema di telinganya. Lin Ming, guru tidak terlalu senang saat ini. Selama kompetisi ini sepertinya event-event akan dibawa secara ekstrim. Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan, dan jangan didorong untuk bertindak oleh orang lain. Bahkan mungkin ada beberapa kontes seni bela diri dengan pertarungan yang benar, berhati-hatilah agar Anda tidak terluka. Selain itu, kontesnya bukan hanya seniman bela diri, tetapi juga keterampilan dan kemampuan lainnya. Misalnya, Sekte Sanfire mungkin menantang murid kita dalam teknik mengendalikan api. Jika ada orang yang mencoba menghasut Anda untuk berkompetisi, jangan langsung menjawab. Sekte Sanfire telah menyempurnakan teknik pengendalian api mereka selama ribuan tahun. Adapun Anda baru saja mulai, jadi Anda tidak akan menjadi tandingan mereka. Petik 2. Suara Mu Qianyu dipenuhi dengan perhatian, dan ini menghangatkan hati Lin Ming. Dia menjawab, saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah 3 putaran minum, suasananya sangat meriah dan meriah. Tiba-tiba, wanita tua Yu Huang tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah semua orang menikmati perayaan ini. Haha, saya sangat menikmati diri saya sendiri. Dengan keramahan yang luar biasa, bagaimana mungkin saya tidak bisa menikmati diri saya sendiri? Lei Jingtian berdiri, tertawa, dan berkata, bagaimanapun, anggur dan makanannya enak, tapi tanpa menari dan berkelahi itu agak membosankan. Bagaimana kalau saya meminta beberapa murid sekte Thundercrest saya naik ke panggung untuk menampilkan beberapa teknik buruk mereka, sehingga kita bisa sedikit meramaikan adegan ini. Petik 2. Saat Lei Jingtian selesai berbicara, seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun melompat ke atas panggung. Dia mengenakan pakaian ungu dan memiliki mahkota emas ungu di kepalanya. Dia menangkupkan tinjunya kepada semua orang yang hadir dan berkata, sesama senior, sesama kultivator bela diri, saya Lei Yu, seorang murid dari Sekte Thundercrest, saat ini berusia 17 tahun.
Saya ingin menunjukkan beberapa dari keterampilan saya yang tidak penting dan kemampuan kecil, dan berharap saya dapat membuat semua orang tersenyum. Petik 2. Saat Lei Yu berbicara, dia menjentikkan jarinya dan kilat melompat ke telapak tangannya. Petir ini seperti ular ungu yang hidup, terus bergoyang di tangan Lei Yu, terkadang tumbuh, terkadang menyusut, tetapi selalu sangat cantik dan cemerlang. Setelah selusin napas waktu, Lei Yu menjabat tangannya dan ular petir ungu berubah menjadi pita giok ungu. Pita giok ini memancarkan energi asal guntur yang sangat kaya, dan tampaknya tidak berbeda dari sutra ungu. Baik. Banyak dari seniman bela diri wilayah 5 elemen di bawah panggung mulai bertepuk tangan. Namun, tidak ada seorang seniman bela diri dari Divine Phoenix Island yang bertepuk tangan. Alasannya adalah wanita tua Yu Huang yang sedang duduk di kursi kehormatan. Dengan wanita tua Yu Huang yang menunjukkan ekspresi dingin dan sedingin es, siapa yang berani bertepuk tangan di hadapannya? Seorang murid fraksi burung vermilion tidak bisa duduk diam dan melompat ke atas panggung. Dia berkata, Saudara Lei Yu memiliki keterampilan yang luar biasa. Saya juga kebetulan memahami beberapa trik kecil yang serupa. Saya ingin tahu apakah saya bisa membandingkan dengan broter Lei Yu. Petik 2. Murid itu tidak menunggu Lei Yu menanggapi sebelum dia melambaikan tangannya dan seekor ular yang berapi-api melesat ke langit. Setelah menyala, itu berubah menjadi rantai api. Rantai itu bertemu, berubah menjadi rantai merah yang tidak berbeda dari rantai asli, bahkan memantulkan cahaya seperti logam. Itu seperti rantai besi halus yang telah dipanaskan menjadi merah dalam nyala api. Ini persis seperti teknik pengendalian api yang tercakup dalam lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, Flame Chains. Lin Ming juga tahu teknik ini. Huala, rantai merah terjalin dengan pita sutra ungu. Kedua murid itu tampak bersahabat satu sama lain, tetapi segera setelah mereka mengikat rantai dan sutra, keduanya menjadi liar, mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk mengalahkan yang lain. Rantai mengikat di sekitar pita sutra, menjadi kencang. Guntur dan api berkobar. Tak satu pun dari mereka mundur 1 inci, masing-masing menggunakan kekuatan penuh mereka. Setelah 10 napas waktu, terdengar suara sutra robek saat pita sutra ungu robek menjadi 2, tetapi rantai merah dalam kondisi bagus. Haha. Saya ingin membandingkan kekuatan dengan broter Lei Yu dan mendapatkan keberuntungan dari perjamuan ini, tetapi saya tidak berpikir saya akan benar-benar merobek pita sutra petir broter Lei Yu. Saya benar-benar minta maaf. Petik 2. Ekspresi Lei Yu pucat. Dia dengan dingin mendengus dan kemudian berjalan keluar panggung. Murid Divine Phoenix Island memiliki ekspresi yang sangat sombong dan bangga di wajah mereka. Murid Divine Phoenix Island menoleh ke arah wanita tua Yu Huang untuk mengklaim beberapa pujian, tetapi begitu dia melihat ekspresinya yang dingin, semua harapan akan penghargaan segera berubah menjadi debu. Ini hanya awal. Dalam pertandingan antara dua murid yang bisa dilupakan, siapapun yang menang tidak berpengaruh sama sekali. Terhadap karakter tingkat tinggi dari sekte, ini hanya patut ditertawakan. Sepertinya ini akan meledak, Zhang Zhen mendecakkan lidahnya. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, apakah Anda ingin naik dan pamer sedikit? Jika Anda ingin melanjutkan Anda harus cepat. Saat ini hanya murid inti paling dasar yang memasuki panggung. Segera, yang peringkat menengah akan naik, dan kemudian murid peringkat atas. Di atas mereka adalah murid langsung. Saat itu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk pamer lagi. Lakukan saja apa yang saya katakan dan manfaatkan momen itu. Pergi dan tantang seseorang yang kamu yakin bisa kamu ambil, jika tidak kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Lin Ming adalah yang termuda dari semua orang yang hadir. Selama dia mengalahkan seorang murid yang berusia 17 hingga 18 tahun, bagi Zhang Zhen, itu sudah menunjukkan keahliannya yang sangat mencolok.
Saya tidak terburu-buru. Lin Ming tersenyum. Dia sudah merasakan bahwa ada orang-orang dari Storm Valley yang mengamatinya, terutama gadis berpakaian ungu dari Sekte Thunderclash. Sepanjang waktu ini dia menatapnya dengan provokasi ekstrim di matanya. Bahkan jika dia tidak naik, akan segera ada orang yang menamainya dalam tantangan mereka. Begitu pertandingan dimulai, mereka tidak akan berhenti. Tepat setelah pertandingan antara keduanya berakhir, lebih banyak orang berjalan di atas panggung. Seorang murid inti dari fraksi Luan Biru Pulau Phoenix Ilahi menantang seorang murid Istana Es Arktik dalam teknik seluncur es. Cahaya dingin melintas saat sepatu es mereka membelah es, tapi akhirnya, gadis fraksi Luan Biru berhasil menghancurkan sepatu lawannya, mendapatkan kemenangan lagi. Apa yang terjadi sekarang adalah perbandingan keterampilan, daripada pertandingan kekuatan langsung. Dalam sekejap, 6 atau 7 pertandingan telah berlalu. Zhang Zhen juga naik ke atas panggung. Dia dinamai oleh gadis berpakaian ungu dari Sekte Thunderclash. Namanya Zhou Xiaoling, dan dia berumur 17 tahun. Dia memiliki wajah bayi, dan tersenyum dengan ekspresi tidak berbahaya. Lin Ming sudah menyadari bahwa Zhou Xiaoling telah menguncinya. Selama perjamuan ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan melawannya. Alasan dia memanggil Zhang Zhen kemungkinan besar karena dia melihat Zhang Zhen berjalan bersamanya, dan ingin menggunakan dia sebagai peragaan maksudnya. Apakah Anda tahu saya? Zhang Zhen tertegun sejenak. Lawannya hanya bisa digambarkan sebagai gadis yang menawan dan imut, dia memancarkan aura yang cukup menyenangkan. Zhang Zhen sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Gadis muda yang begitu cantik benar-benar mengingatnya. Gadis muda itu terkikik, tidak menjawab. Zhang Zhen ini cukup berkepala dingin. Gadis cantik ini memiliki senyum yang sangat manis. Saya tidak berpikir dia akan tahu nama saya, tetapi dia benar-benar menantang saya dengan memberi nama saya. Apakah mungkin dia memiliki kesan yang baik terhadap saya, kemudian secara khusus menanyakan tentang saya dan ingin ikut serta dalam seni bela diri untuk lebih mengenal saya? Petik 1. Ini adalah fantasi yang tak terelakkan diproduksi oleh pria narsistik seperti itu. Apalagi saat pihak lain tersenyum manis. Murid inti fraksi burung Vermilion Zhang Zhen, baru saja mencapai usia 18 tahun ini. Mohon saran. Zhang Zhen juga memperkenalkan dirinya. Setiap orang yang naik panggung harus melaporkan usia mereka. Biasanya, ketika para murid bertempur, perbedaan terbesar antara usia mereka hanya sekitar 1 tahun. Ini adalah metode yang paling adil, dan itu juga membuatnya jadi bahkan jika mereka kalah tidak akan terlalu jelek. Meskipun Zhang Zhen memiliki kesan yang baik tentang gadis cantik ini, dia tidak berani meremehkannya. Siapapun yang berani masuk ke panggung tidak akan lemah. Dia menduga bahwa dia hanya perlu naik ke atas panggung sekali, dan tidak mungkin dia bisa membiarkan dirinya dikalahkan di sini seperti ini. Dia menjabat tangannya, dan ular sanca api melompat ke udara, mencakar langit. Inilah arti membandingkan keterampilan. Kedua tangan Zhou Xiaoling bergerak, dan pita tipis sutra ungu terbang ke udara. Gerakan yang satu ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas di dalam hatinya, gadis kecil ini cukup mahir dalam mengendalikan petir. Dia bisa langsung melepaskan pita sutra ungu, dan bahkan tidak perlu mengubah guntur sebelumnya. Ekspresi Zhang Zhen serius. Piton api bertarung dengan pita tipis sutra ungu untuk sesaat, dan hanya dalam beberapa saat, terdengar suara pecah saat pita sutra gadis berpakaian ungu merobek ular piton api menjadi 2. Zhang Zhen segera memerah. Dia melihat ular piton api yang masih berjuang di udara. Saat dia menghadapi gadis muda Zhou Xiaoling yang kepalanya lebih pendek darinya, dia berharap bisa menemukan lubang untuk dirayapi. Gadis kecil yang muncul entah dari mana ini terlalu abnormal. Kultivasinya sama dengan kultivasi saya, tapi dia setahun lebih muda.
Namun dia mampu memotong piton api saya hanya dalam beberapa napas waktu. Episode ke-360, dengan judul Kemarahan. Langsung ke dalam alurnya. Zhang Zhen menelan ludah saat dia kembali duduk di kursinya, tertekan. Dia tidak berani melihat betapa dinginnya wajah wanita tua Yu Huang. Saat ini, Zhou Xiaoling tersenyum. Dia tidak tersenyum pada Zhang Zhen, tapi pada Lin Ming. Tantangan dalam senyuman ini sangat jelas. Aku terlalu ceroboh, terlalu ceroboh. Aku sebenarnya meremehkan gadis kecil seperti itu. Zhang Zhen merasa malu. Dia awalnya adalah individu yang sangat sombong. Kehilangan adalah satu hal, tapi dia tidak hanya setahun lebih muda darinya, tapi juga seorang wanita. Teknik pengendalian api saya tidak cukup baik. Jika kita membandingkan seni bela diri, saya mungkin tidak akan kalah darinya. Saat Zhang Zhen memikirkan kembali, dia membuat alasan tipis lainnya untuk menyelamatkan wajah apapun yang dia tinggalkan. Lin Ming tersenyum, tidak meledakkan gelembungnya. Bagaimanapun, alasan Zhang Zhen berada dalam kesulitan yang begitu mengerikan adalah karena dia. Gadis sekte Thunderceres ini jelas membidiknya. Tanpa ragu, dia adalah seseorang yang berada di pangkat sebagai murid langsung. Meskipun dia masih muda, dalam 2-3 tahun lagi, Zhou Xiaoling kemungkinan besar akan menjadi seseorang yang setara dengan Putri Sanfire atau petir. Zhang Zhen secara alami bukanlah tandingannya. Hingga saat ini, sudah ada total 7 pertandingan. Divine Phoenix Island telah kalah 4 kali dan menang 3 kali. Meskipun mereka tertinggal sedikit di belakang, Divine Phoenix Island masih 1-6. Untuk mendapatkan hasil seperti ini sudah sangat bagus. Dari 8 sekte yang datang, kuil misteri tertinggi wilayah Cakrawala Selatan dan sekte luar angkasa Dire tidak mengambil tindakan. Mereka mungkin peduli untuk mempertahankan persahabatan mereka karena mereka berbagi wilayah yang sama, dan tidak mencoba menantang Divine Phoenix Island. Jika wilayah Setan Laut Selatan pernah dikembalikan ke kemegahan yang sama dengan tingkat kota Kaisar Setan Diam, maka hari-hari mereka tidak akan jauh lebih baik. Bagi mereka, lebih baik menyerah pada Divine Phoenix Island dan menerima tawaran intinya. Kali ini, di kursi kehormatan, ekspresi wanita tua Yu Huang tidak sedikit pun lega atau bahagia. Dia sangat sadar bahwa tidak peduli seberapa menyenangkan atau rendah hati dia, tidak mungkin untuk mengimbangi keserakahan dari Sekte 5 Elemen Wilayah. Tas-tas tua itu tidak akan pernah menerima konsesi apapun. Jadi lebih baik bertemu langsung dengan mereka. Di dunia seniman bela diri, ada aturan yang berlaku, jika seseorang tidak bisa meyakinkan mereka, maka kalahkan mereka. Kekuatan adalah chip tawar-menawar terbaik. Jika Divine Phoenix Island bisa memenangkan kemenangan total dengan perbandingan keterampilan ini, maka pihak lain jelas akan dirugikan di meja perundingan. Momentum tak terlihat ini sangat bermanfaat bagi segala jenis diplomasi. Tetapi ketika wanita tua Yu Huang memikirkan kekuatan Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing, dia pada akhirnya sedikit ragu. Mu Dingshan dan Mu Xiaoling kuat, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan salah satu murid utama dari Sekte Wilayah 5 Elemen. Tapi, membuat mereka berdua bertarung terus-menerus dengan lawan akan memberikan tekanan ekstrim pada mereka, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Dari 7 sekte besar dari wilayah 5 elemen, Sekte Kayu Hijau tidak datang ke perayaan ulang tahun karena kesalahan dalam generasi muda mereka. Adapun kuil misteri tertinggi wilayah Cakrawala Selatan dan Sekte Luar Angkasa Dire, mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka. Jadi, Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing adalah 2-6. Selain Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing, ada juga Lin Ming. Yuer sangat merekomendasikannya berdasarkan kekuatannya. Jadi dia harus bisa menunjukkan beberapa keterampilan. Tapi, Lin Ming pasti terlalu muda, dan kemampuannya tidak cukup untuk tantangan di depan.
Dia juga agak muda pada usia 16 atau 17 tahun. Untuk membuatnya berbagi beban Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing akan sangat sulit baginya. Setelah Zhou Xiaoling meninggalkan panggung, Zhan Yunjian menghela nafas. Tahun-tahun ini, Sekte Thunder Ceres menjadi semakin ganas. Dalam beberapa tahun, bahkan dia mungkin tidak bisa meremehkannya. Sekte Kayu Hijau telah menghasilkan 2 generasi limbah yang berkelanjutan. Adapun Sekte Thunder Celap, mereka menghasilkan 2 talenta peringkat kedua teratas di Thunder Celap dan Zhou Xiaoling. Keseimbangan 7 sekte besar wilayah 5 elemen menjadi semakin tidak stabil. Saat Zhan Yunjian berpikir, dia menyadari bahwa Yan Fuhong dari Divine Phoenix Island sedang mengedipkan mata padanya dari jauh, menandakan dia untuk bergerak. Zhan Yunjian menggelengkan kepalanya, mendesah. Kecemburuan dan kebanggaan Yan Fuhong ini terlalu membebani jiwanya. Orang seperti itu tidak akan pernah memiliki prestasi yang besar. Saat dia memikirkannya, dia menoleh ke saudara magang junior di dekatnya dan berkata, "Junhui, pergi dan tantang Lin Ming." "Hehe, kamu akhirnya ingin aku bergerak." Pemuda bernama Ma Junhui memutar lehernya, memandang Lin Ming seperti serigala melihat mangsanya, kegembiraan gila muncul di matanya. Jika dia berhasil melukai Lin Ming sehingga dia membutuhkan 1 hari untuk pulih di tempat tidur, dia akan diberi 5 batu esensi sejati kelas menengah. Jika dia melukai Lin Ming sehingga dia membutuhkan 20 hari, maka dia akan menerima 100 batu esensi sejati kelas menengah. Jika dia bisa merusak meridian Lin Ming dan membuatnya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih dan menunda kultivasinya, dia akan menerima 300 batu esensi sejati kelas menengah. Jumlah batu esensi sejati ini sama dengan sumber daya yang dia terima sepanjang tahun. Adapun bagaimana melakukannya dalam perbandingan keterampilan, Ma Junhui tidak menganggapnya terlalu serius. Dalam pertarungan antar junior, seringkali yang satu menjadi terlalu marah dan melukai yang lain. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana mungkin Lin Ming tidak terluka? Selain itu, ada niat membunuh yang sangat besar yang membanjiri seluruh panggung. Karakter teratas dari kedua belah pihak sangat ingin membantai pihak lain. Selama dia tidak membunuh siapapun, maka sedikit darah bukanlah apa-apa. Akankah orang Yan itu menepati janjinya? Ma Junhui bertanya sambil meretakkan buku-buku jarinya. Dia sudah memberi saya 50 batu esensi sejati kelas menengah sebagai deposit. Petik 2. Hehe, itu bagus. Saya kebetulan kekurangan batu esensi sejati untuk latihan, dan sekarang seseorang baru saja mengirimkannya kepada saya. Kata Ma Junhui dengan mendebarkan sambil menjilat bibirnya. Jangan meremehkan dia, bocah itu tidak sederhana. Baginya untuk mencapai periode kondensasi nadi terlambat di 16 sudah sangat baik. Tidak hanya itu, tetapi Mu Qianyu sangat memikirkan kekuatannya. Saya khawatir bakatnya mungkin setara dengan seseorang seperti Putri Api Matahari, jika tidak lebih. Zhan Yunjian memperingatkan, siapa yang peduli seberapa bagus bakatnya? Bagaimana seorang bocah kondensasi pulsa yang terlambat dapat menantang kultivasi Hautian saya yang setengah langkah? Anak laki-laki ini memiliki potensi, namun dia terlalu muda dan naif. Ma Junhui berkata sambil melompat. Dengan bantuan esensi sejati atribut anginnya, dia melesat ke atas panggung. Ma Junhui dari Storm Valley, 18 tahun. Saya menantang semua pahlawan yang hadir. Ma Junhui berkata sambil menangkupkan tinjunya di dadanya. Ma Junhui, dia datang begitu cepat. Sebelumnya, saya berpikir bahwa seseorang seperti Zhou Xiaoling akan naik ke atas panggung, tetapi tampaknya murid inti Storm Valley, Ma Junhui, ingin menantang seseorang. Saya ingat dia di peringkat menengah atas dari murid inti. Para murid dari 7 sekte besar wilayah 5 elemen memiliki pemahaman yang baik satu sama lain.
Nama Ma Junhui dikenal oleh banyak orang. Sebagian besar adalah murid inti peringkat bawah atau menengah yang naik ke panggung. Sekarang Ma Junhui telah naik ke atas panggung, level pertandingan telah meningkat lagi. Mungkin sulit bagi kami untuk menemukan kesempatan untuk menunjukkan keahlian kami. Saya ingin tahu siapa yang membuat Ma Junhui begitu cemas sehingga dia melompat begitu cepat untuk menantang mereka. Petik 2. Saat para murid dari wilayah 5 elemen bergumam pada diri mereka sendiri, Ma Junhui menyapu pandangannya melewati para murid Divine Phoenix Island. Dia menunjuk ke Lin Ming dan berkata, "Kaulah yang disebut Lin Ming kan? Apakah kamu berani menghadapiku?" Petik 2. Apa? Zhang Zhen adalah orang pertama yang terkejut. Anak ini terlalu tidak tahu malu, tidakkah dia peduli dengan wajah sama sekali? Seorang anak berusia 18 tahun melawan anak berusia 16 tahun, dan dia benar-benar berani untuk membuka mulut besarnya itu. Jeda 2 tahun sepertinya tidak banyak, tapi sebenarnya bagi para pemuda berbakat top itu, setiap hari sangatlah berharga. 2 tahun sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal. Misalnya, Mu Qianyu telah mencapai pulse condensation pada usia 15, dan itu dianggap sebagai bakat tingkat Sein. Namun, jika dia terlambat 2 tahun dan mencapai pulse condensation pada usia 17, maka dia tidak akan dianggap banyak. Itu adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh setiap siswa biasa dari 7 lembah mendalam. Tapi ketika Mu Qianyu berusia 16 tahun, dia sudah melangkah ke alam Hautian. Jika Lin Ming diberi waktu 2 tahun lagi, menerobos ke alam Hautian akan mudah, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Master Xiantian. Itu bukanlah level yang bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Ma Junhui. Oleh karena itu, dalam perbandingan keterampilan, selalu antara individu yang seumuran. Bahkan jika ada perbedaan 1 tahun, biasanya junior menantang senior. Jika tabelnya dibalik, maka tindakan tercela ini benar-benar dipandang rendah oleh orang lain. Lin Ming, tidak perlu naik. Berandal kecil ini mungkin ingin menyakitimu. Zhang Zhen bisa merasakan niat gelap yang datang dari Ma Junhui. Wanita tua Yu Huang diam. Dia berbalik untuk melirik dan Mu Qianyu dan melihat Mu Qianyu mengembalikan sedikit anggukan kepalanya padanya, juga tidak berbicara. Karena ini adalah anak laki-laki yang sangat dipikirkan Yuer, jika dia bahkan tidak bisa mengatasi selisih 2 tahun saja, dia tidak lebih baik dari Xiao Xing atau Ding Shan. Wanita tua ini ingin melihat kejutan seperti apa yang Anda miliki untuk saya. Petik 2. Ma Junhui mengabaikan semua orang di sekitarnya yang memelototinya dengan jijik. Dia menunjuk ke Lin Ming seperti sebelumnya dan berteriak, "Nak, apakah kamu berani?" Lin Ming bangkit. "Saya tidak berpikir bahwa nama saya benar-benar akan mencapai wilayah 5 elemen, itu benar-benar penghargaan tertinggi. Karena kamu menantangku, maka secara alami aku harus menemanimu." Petik 2. Saat Lin Ming berbicara, dia langsung berjalan ke alun-alun, mengabaikan kedipan panik Zhang Zhen. Jadi dia Lin Ming. Dia juga tinggal di Parasol Tree Pavilion. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Saya mendengar bahwa dia berusia 16 tahun, dan Yang Mulia Qianyu sangat memikirkannya. Petik 2. Lalu kita akan melihat seberapa kuat dia. Jika dia bisa menghadapi Ma Junhui itu maka dia memiliki beberapa keahlian, tapi tidak memalukan jika dia kalah juga. Petik 2. Lin Ming hanya dikenal oleh beberapa orang dari 5 elemen regen, tapi dia sudah terkenal di seluruh Divine Phoenix Island. Dia adalah bakat yang dihargai Mu Qianyu, dan yang dia rekrut secara pribadi dari 7 lembah mendalam. Begitu dia memasuki sekte, dia diterima di paviliun pohon parasol. Semua ini cukup untuk membuatnya menjadi fokus para murid dari Divine Phoenix Island. Hehe, kamu pikir aku mendengar namamu di 5 wilayah elemen karena beberapa perbuatan mulia yang kamu capai?
Saya hanya mendengar bahwa Anda mengkhianati sekte Anda dan melacur ke Divine Phoenix Island untuk menjadi murid inti. Apakah saya benar? Ma Junhui mencibir, kata-katanya sangat beracun dan berbahaya. Dia sengaja mencoba memprovokasi Lin Ming, sehingga itu akan menjadi tindakan yang benar-benar dapat dibenarkan untuk melukainya sampai-sampai dia perlu memulihkan diri di tempat tidur. Penghinaan. Suara Ma Junhui baru saja jatuh ketika dia mendengar suara seperti petir meledak di telinganya. Dia langsung memutih, dipaksa mundur beberapa langkah. Bocah bodoh, kamu berani menyebarkan pembicaraan tidak masuk akal seperti itu. Wanita tua Yu Huang menepuk tangan kanannya ke kursinya, dan gelombang energi yang mengerikan membanjiri Ma Junhui. Ma Junhui hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es, seolah-olah dia adalah perahu kecil yang akan terbalik di lautan yang berputar tanpa henti. Ma Junhui sangat ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa hanya dengan beberapa kata, Mu Yuhuang tidak akan peduli tentang statusnya sebagai master inti bergulir dan bergerak melawan seorang junior. Tetapi pada saat ini, gelombang angin bergulung ke depan, melindungi tubuh Ma Junhui, menyapu gelombang energi yang menakutkan itu. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri dan berkata, "Guru besar Yu Huang, harap tenang." Junhui, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Cepat dan minta maaf. Petik 2. Ma Junhui menghela nafas lega saat momen berbahaya berlalu. Wanita tua ini adalah tas tua yang benar-benar gila. Dia baru saja mengejek Lin Ming, tetapi tidak mengutuknya sama sekali. Sudah berapa hari Lin Ming berada di sekte itu dan berapa kali dia melihat wanita tua Yu Huang, hingga dia bergerak melawannya seperti ini. Sebenarnya Ma Junhui terlalu lalai. Ketika dia mengatakan bahwa Lin Ming telah melecehkan dirinya sendiri, itu tidak berbeda dengan memfitnah reputasi sejernih kristal Mu Qianyu. Mu Qianyu adalah murid kesayangan Mu Yu Huang, bagaimana dia bisa mentolerir seseorang yang meremehkannya? Lin Ming melirik Mu Qianyu yang ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus, dan matanya tiba-tiba jatuh ke suhu di bawah nol. Dia menoleh ke Ma Junhui, suaranya sedih dan muram saat dia berkata, "Kamu ingin dengan sengaja memprovokasi saya menjadi marah sehingga saya akan berpartisipasi dalam beberapa pertandingan kematian kecil dengan Anda. Baiklah, maka saya harus memberi selamat kepada Anda. Anda telah berhasil." Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.